warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nadia Kamila, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rifatul Alawiyah, Alfiani, dan Adelia Putri. Di sini kami akan memaparkan materi yang ketiga, yaitu sejarah khulafah Umar Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh saya dan teman-teman saya. Biografi Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Abu Bakar dulu bernama Abdul Ka'bah. Terus setelah Abu Bakar itu masuk ke Islam, nama Abu Bakar diganti oleh Rasulullah, yaitu Abdullah. Abu Bakar lahir 2 tahun setelah tahun gajah, sekitar tahun 573 Masehi. Abu Bakar itu juga seseorang pemikir di kalangan Mekah yang memandang bahwa menyembah berhala itu merupakan kebodohan dan kepalsuan belaka. Abu Bakar juga mendapatkan beberapa julukan, yaitu Al-Atiq, yang artinya itu hamba yang memerdekakan dan dibebaskan Allah dari neraka. Yang kedua, As-Siddiq, yang artinya itu selalu berkata benar dan jujur. Yang ketiga, Al-Awwah, orang yang selalu takut kepada Allah. Abu Bakar memiliki 3 istri dan memiliki 6 anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada tahun 583 sampai 644 Masehi memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Al-Ash dan Ribah bin Abdullah bin Qurt bin Rozail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ai. Ia adalah khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi, 12 tahun lebih muda daripada Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab memiliki postur tubuh yang tegap dan kuat. Wataknya keras, pemberani, dan tidak mengenal gentar serta pandai berkelahi. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya akan bertekuk lutut. Ia memiliki kerja kecerdasan yang luar biasa, mampu memperkirakan hal yang akan terjadi pada masa mendatang. Tutur bahasanya halus dan bicaranya fasih. Memeluk Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad, Umar bin Khattab dikabarkan menyesali perbuatannya dan menyadari kebodohannya saat itu. Saat itu Umar bin Khattab juga dikenal sebagai seorang peminum berat sebelum memeluk Islam. Beberapa catatan mengatakan bahwa pada masa pra-Islam ia suka minum khamar. Setelah menjadi seorang muslim, ia tidak menyentuh sama sekali khamarnya, meskipun belum diturunkan larangan meminum khamar. Tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Yang pertama, tantangan yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sebenarnya, pencalonan Abu Bakar ini mendapat perlawanan hebat dari kaum Ansor maupun Ali bin Abi Thalib serta pengikutnya. Kelompok Ali ini adalah benih kelompok Syiah. Mereka berpendapat bahwa Alilah yang lebih berhak menduduki jabatan sebagai khalifah. Alasan mereka bahwa Alilah adalah kemenakan sekaligus mantu Rasulullah. Selain itu, didasarkan riwayat yang dikenal dengan hadis Hadir Qaum, bahwa Rasulullah pernah meriwayatkannya. Mereka mengajukan sejumlah riwayat tentang keutamaan Ali. Dikatakan bahwa aku merupakan kota ilmu pengetahuan, sedangkan Ali pintunya. Atau aku dan Ali ibarat Musa dan Harun. Ajaran Syiah yang terkenal yang menyatakan bahwa Rasulullah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya ketika berada di Ghadir Qom tidak perlu dipertimbangkan secara serius. Masa awal pemerintahan Abu Bakar diwarnai dengan berbagai kekacauan dan pemberontakan, seperti munculnya orang-orang murtad, aktifnya orang-orang yang mengaku diri Nabi, pemberontakan dari beberapa kabilah Arab, dan banyaknya orang-orang yang ingkar membayar zakat. Munculnya orang-orang murtad disebabkan keyakinan mereka terhadap ajaran Islam belum begitu mantap, dan wafatnya Nabi Muhammad menggoyahkan keimanan mereka. Lalu, selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh Umar bin Khattab.
Dan di antaranya, yang pertama ada menaklukkan Persia. Setelah Umar menjadi khalifah, perluasan wilayah negara Madinah yang telah dirintis oleh Abu Bakar tersebut diteruskan lagi. Umar mengirimkan tentara ke Persia yang berkekuatan 8.000 personil di bawah Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada tahun 15 Hijriah terjadilah pertempuran dengan tentara Persia yang berkekuatan 30.000 orang di bawah Panglima Rustam. Dalam peperangan tersebut, tentara Persia kalah dan Rustam tewas. Yang kedua ada penaklukan Mesir. Dalam manuvernya ke Mesir, Amru dan tentaranya pertama kali berhasil merebut kota Arishi dan kemudian menduduki kota Farana pada tahun 19 Hijriah. Setelah berjuang sebulan lamanya, dalam merebut kota ini, tentara Islam mendapat dukungan dan bantuan dari bangsa Mesir yang tertindas di bawah penjajahan Romawi. Yang ketiga, ada penaklukan Iskandaria. Setelah sukses memenangkan perang di benteng Babylon, tentara Islam lalu mengincar kota strategis Iskandaria yang menjadi ibu kota Mesir. Kota ini sangat strategis, mempunyai pertahanan yang kuat dengan pemusatan bala tentara yang besar jumlahnya. Kota Iskandaria terletak di pinggir laut, sehingga bala bantuan mudah sekali didatangkan dari Konstantinopel. Pencapaian Abu Bakar dan Umar bin Khattab. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun fase permulaan dari Khalifah Abu Bakar penuh dengan kekacauan, beliau tetap berkeras dengan rencana Rasulullah SAW untuk mengirim pasukan ke daerah Syria di bawah pimpinan Usama bin Zaid. Beliau berpendapat bahwa itu rencana Rasulullah dan demi memantapkan keamanan wilayah Islam dari serbuan Persia dan Bizantium. Langkah politik yang ditempuh Abu Bakar itu adalah sangat strategis dan membawa dampak yang sangat positif dan sukses. Selanjutnya, melakukan ekspansi ke daerah Irak dan Suriah. Ekspansi ke Irak dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid, sedangkan ke Suriah dipimpin oleh Amru ibn Ash, Yazid bin Abi Sufyan, dan Syurah bin Hasan. Pasukan Khalid dapat menguasai Al-Hirah pada tahun 634. Akan tetapi, tentara Islam yang menuju Suriah kecuali pasukan Amru bin Ibn Ash mengalami kesulitan, karena pihak lawan yaitu tentara Bizantium memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dan perlengkapan perang jauh lebih sempurna. Untuk membantu pasukan Islam di Suriah, Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid segera meninggalkan Irak menuju Suriah, dan kepadanya diserahi tugas memimpin seluruh pasukan. Khalid memenuhi instruksi Abu Bakar. Mereka berhasil memenangkan pertempuran, tapi sayang kemenangan itu tidak dapat disaksikan oleh Abu Bakar karena ketika perang itu sedang berkecamuk, beliau jatuh sakit dan tak lama kemudian beliau meninggal. Selain usaha perluasan wilayah Islam, beliau juga berjasa dalam pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang selama ini berserakan di berbagai tempat. Usaha ini dilakukan atas saran Umar bin Khattab. Pada mulanya, beliau agak berat melakukan tugas ini karena belum pernah dilakukan oleh Nabi. Akan tetapi, Umar banyak mengemukakan alasan. Di antara alasannya adalah bahwa banyak sahabat penghafal Quran gugur di medan perang dan dikhawatirkan akan habis seluruhnya. Pada akhirnya, Abu Bakar menyetujuinya. Untuk selanjutnya, ia menugaskan Zaid bin Habib untuk mengerjakan tugas pengumpulan itu. Abu Bakar sebagai seorang sahabat Nabi yang berupaya meneladani beliau untuk berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk itu ia membentuk lembaga Baitul Almal, semacam kas negara atau lembaga keuangan. Pengelolaannya diserahkan kepada Abu Ubaidah, salah seorang nabi yang digelari Amin al-Ummah atau kepercayaan umat. Pada masa Abu Bakar, kegiatan Bait Almal masih tetap seperti pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada tahap awal Abu Bakar menjadi khalifah, dia memberikan 10 dirham kepada setiap orang, lalu pada tahap kedua dia memberikan 20 dirham untuk perorangan. Fungsi Bait Almal ini adalah untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran negara, serta bertanggung jawab untuk terpeliharaannya kepentingan umum. Bait Almal adalah amanat Allah dan masyarakat kaum muslimin. Karena itu, beliau tidak mengizinkan pemasukan dan pengeluarannya berlawanan dengan apa yang ditetapkan oleh syariat. 2. Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab adalah negarawan yang sangat sukses dalam memimpin umat Islam dan negara Madinah. Pada masa pemerintahannya, Umar telah berhasil meluaskan wilayah negara Madinah ke Syam, Persia, dan Mesir. Kesuksesan ini tidak lain karena ia mampu bertindak secara tepat dan bijak. Khalifah Umar terlihat secara jelas pada keberhasilan dalam melaksanakan misi kekhalifahannya selama ia memerintah. Di antaranya,
1. Membentuk negara lembaga dengan kewenangan fungsi dan bidang tugas masing-masing agar roda pemerintahan berjalan dengan efektif dan fungsional. 2. Membagi kekuasaan legislatif dan eksekutif agar kekuasaan terdistribusi sesuai dengan pokok dan fungsi masing-masing. 3. Mendirikan Baitul Mal sebagai kas keuangan negara. 4. Mencetak mata uang sendiri sebagai alat bertransaksi. 5. Membentuk satuan-satuan pasukan keamanan untuk menjaga dan melindungi tapal batas negara. 6. Mengatur secara rapi perjalanan pos agar lancar dan tidak terjadi keterlambatan. 7. Menetapkan penggunaan penanggalan Hijriyah. Tahun 1 Hijriyah dihitung sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah yang bertepatan dengan tahun 622 Masehi. Kemudian melakukan hisbah atau pengawasan terhadap harga-harga di pasar, kontrol terhadap timbangan dan takaran, penjagaan terhadap tata tertib dan tata susila, pengawasan terhadap kebersihan jalan. Umar tidak hanya membuat peraturan baru, tapi juga merevisi peraturan lama apabila regulasi itu perlu direvisi. Dan yang terakhir, Umar bin Khattab menghapus kawin mut'ah atau kawin kontrak. Akhir hayat Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Akhir hayat Abu Bakar. Aisyah berkata, penyebab sakitnya Abu Bakar adalah karena mandi di musim dingin. Akibatnya badan menjadi demam selama 15 hari dan dia tidak bisa keluar menjadi imam sholat. Abu Bakar menunjuk Umar untuk menjadi imam sholat. Para sahabat mengembalikan Abu Bakar ke rumahnya. Utsman mengharuskan para sahabat untuk menemani Abu Bakar. Sebelum Abu Bakar wafat, Abu Bakar berwasiat agar dimandikan oleh istrinya sendiri, yaitu Asma bin Umais, dan agar dimakamkan di samping Rasulullah. Akhir ucapan dari khalifah pertama ini yaitu, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Akhir hayat Umar bin Khattab. Subuh terakhir dalam hidup Umar bin Khattab pada tahun 23 Hijriyah atau 644 Masehi di Madinah terdapat budak yang bernama Fairuz. Dia seorang budak Persia yang keluarganya yaitu Abu Lu'lu'ah. Ketika Umar pergi ke masjid hendak sholat subuh berjamaah, di sisi lain Abu Lu'lu'ah yang seorang majusi pun pergi ke masjid dengan membawa sebilah belati. Saat Umar mulai mengimami sholat subuh, Abu Lu'lu'ah tiba-tiba menerobos dari belakang dan menghujamkan belatinya sebanyak 6 kali dari tubuh Umar. Salah satunya mengenai panggul. Sang khalifah terkapar dan berlumur darah. Sebelum Umar bin Khattab itu meninggal, dia juga berwasiat, aku berwasiat untuk khalifah setelahku agar mengetahui hak muhajirin pertama. Jagalah kehormatan mereka, perhatikan orang Ansor yang menyediakan tempat tinggal dan beriman sebelum kehadiran muhajirin. Terimalah kebaikan mereka, maafkanlah kesalahan mereka, berbuat baiklah kepada penduduk berbagai kota, karena mereka adalah penolong Islam, penyokong dana, dan penghadang musuh.